Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita, bahwa dalam proses berdoa, kita bisa jatuh dalam perbuatan yang dosa besar dalam agama kita? Berdoa yang seharusnya menjadi momen khusyuk dan penuh keikhlasan, ternyata bisa menjadi pintu menuju perbuatan yang tidak diperkenankan dalam Islam. Salah satunya adalah ketika kita, tanpa disadari, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak hanya mencoba membohongi Allah, tetapi bahkan bisa membawa kita pada risiko mengingkarinya. Mencoba membohongi Allah, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran, adalah kesalahan fatal yang tak boleh kita lupakan dalam setiap doa yang kita panjatkan. Dalam upaya mendekatkan diri kepadanya, marilah kita selalu memperhatikan kata-kata yang kita ucapkan, agar setiap doa yang kita lantunkan, benar-benar membawa kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Di dalam doa, setiap ucapan adalah sebuah ikatan spiritual antara hamba dan Sang Pencipta. Namun perlu diingat, bahwa takabur, kesombongan yang menyelinap dalam doa, adalah suatu dosa yang harus dihindari. Sebagai manusia yang rapuh, kita harus mengakui kelemahan dan ketergantungan kita pada Allah, tanpa menunjukkan kesombongan dalam permohonan kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad menekankan, bahwa doa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan tanpa menyertakan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kesombongan, seperti, "Ya Allah, jika Engkau berkenan, maka berilah aku." Sepintas tidak ada yang salah. Bahkan beberapa di antara kita, mungkin sering mengucapkannya usai sholat. Kalimat ini terkesan lembut, dan tidak memaksa Allah dalam berdoa ketika meminta. Namun ternyata tidak diperbolehkan diucapkan ketika berdoa, terutama kalimat "jika Engkau berkenan", yang menandakan bahwa ia telah menyepelekan Allah, bahkan termasuk dalam sifat takabur. Lawan kata dari takabur, adalah konsep tawakul, atau berserah diri kepada Allah, yang menjadi landasan utama dalam berdoa dalam ajaran Islam. Allah telah menegaskan kekuasaannya yang mutlak dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Imran ayat 160, "Jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu, dan jika Dia membiarkanmu, tidak memberimu pertolongan, siapa yang dapat menolongmu setelah itu?" Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Dengan memahami konsep tawakul, kita mengakui bahwa segala sesuatu hanya bergantung pada kehendak Allah semata. Oleh karena itu, doa yang dilakukan dengan tawakul yang kuat akan lebih bermakna dan lebih didengar oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, maka berdoalah kepada Allah dengan tulus, dan berserahlah kepadanya. Dalam setiap doa, tawakul menjadi pondasi yang kokoh untuk memperkuat hubungan spiritual kita dengan Sang Pencipta. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad juga menegaskan, apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia sungguh-sungguh dalam memohon, dan janganlah ia mengucapkan, "Ya Allah, jika Engkau berkenan, maka berilah aku." Dengan demikian, mengucapkan kalimat semacam ini tidak hanya menunjukkan ketidaktahuan akan konsep tawakul, tetapi juga merupakan bentuk kesombongan dalam berdoa. Dalam perjalanan spiritual, seringkali terjadi bahwa ketika berdoa, tanpa disadari, kita mengingkari kekuasaan Allah. Contohnya adalah ketika seseorang berujar, "Ya Allah, jika Engkau benar-benar Maha Kuasa dan Maha Kaya, maka berikanlah hamba rumah dan mobil baru." Dalam kalimat tersebut, tersirat keraguan atas kekuasaan Allah, seakan-akan kita meragukan bahwa Allah tidak benar-benar mampu memberikan apa yang diminta. Hal ini tidak sejalan dengan Al-Quran, yang dengan jelas menegaskan kekuasaan dan kebesaran Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255 disebutkan, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Ayat ini menjelaskan, bahwa Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu, dan tidak ada yang terjadi tanpa seizinnya. Mengingkari kekuasaan Allah dalam berdoa, adalah tindakan yang serius dalam Islam. Rasulullah pernah bersabda, bahwa kalimat seperti itu menandakan keraguan, bahkan dapat menjadikan seseorang kafir. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghindari kalimat-kalimat yang mengingkari kekuasaan Allah dalam berdoa, dan menggantinya dengan ucapan yang penuh keyakinan akan kekuasaannya. Dalam perjalanan spiritual seseorang, ada saat-saat di mana keputusasaan memuncak, dan dalam upaya untuk meraih apa yang diinginkan, bahkan Allah pun tak luput dari upaya pemaksaan terhadapnya. Contoh nyata dari perilaku ini, adalah ketika seseorang berani mengucapkan, "Ya Allah,
hamba akan keluar dari Islam jika engkau tidak memenangkan calon presiden nomor urut sekian. Namun, Nabi Muhammad telah dengan tegas melarang tindakan ini, sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hendaknya ia sungguh-sungguh dalam memohon, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya. Perbuatan memaksa Allah dalam berdoa tidak hanya melanggar tata krama spiritual, tetapi juga menunjukkan ketidaktahuan terhadap konsep iman dalam Islam. Lagi pula, dengan menyatakan ingin keluar dari Islam, hal ini tidak akan merugikan Allah, namun justru merugikan diri sendiri. Ditambah lagi, sifat merugikan diri sendiri adalah hal yang juga dibenci Allah. Allah telah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 195, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam Islam, memaksa Allah adalah perbuatan yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menunjukkan sikap tidak sabar dan tidak tawakal. Konsekuensi dari memaksa Allah dalam berdoa dapat sangat serius dalam pandangan Islam. Perbuatan ini bukan hanya menunjukkan sikap yang tidak pantas terhadap Sang Pencipta, tetapi juga mencerminkan ketidakpercayaan dan ketidaksabaran dalam menjalani ujian hidup. Dengan demikian, pandangan Islam terhadap memaksa Allah dalam berdoa adalah sangat negatif, karena mencerminkan sikap yang tidak sesuai dengan keimanan yang sejati. Sebagai gantinya, seorang Muslim diajarkan untuk berserah diri dan bertawakal kepada Allah dalam segala hal, tanpa mencoba memaksakan kehendaknya kepadanya. Dalam keheningan doa, terdapat bahaya yang lebih dalam daripada yang kita sadari, yaitu ada upaya untuk membohongi Allah. Kalimat seperti, "Ya Allah, tidak akan lagi ada yang menyembahmu jika engkau memenangkan si kafir ini menjadi pemimpin kami." Kalimat ini sangat bertentangan dengan Al-Quran yang menyatakan bahwa seluruh alam semesta menyembah dan bertasbih kepadanya, tidak hanya manusia. Saat seseorang memohon dengan lisan, namun hatinya penuh dengan ketidakjujuran, itu sama saja dengan menghinakannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Jathiyah ayat 36-37, maka, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Hanya baginya segala kebesaran di langit dan bumi, Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini menunjukkan bahwa alam semesta ini tunduk dan setia kepada Allah, bahkan tanpa disadari oleh manusia. Ayat-ayat Al-Quran dan tanda-tanda kebesarannya tersebar di seluruh ciptaannya, menegaskan bahwa kalimat yang menyatakan bahwa tidak akan ada lagi yang menyembahmu, adalah upaya untuk membohongi Allah. Gerakan alam yang harmonis, dari putaran planet hingga perubahan musim, adalah bukti setia alam semesta kepada Sang Pencipta. Membohongi Allah dalam doa, bukanlah sekadar tindakan kebohongan kepada diri sendiri, tetapi juga menunjukkan ketidaksetiaan kita kepadanya. Implikasinya adalah hilangnya keberkahan dalam doa dan kehilangan kedekatan dengan Allah. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun darinya, karena Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu, dalam setiap doa, kejujuran hati adalah kunci untuk memperoleh ridho-Nya. Berdoa merupakan sarana untuk memohon kebaikan, perlindungan, dan rahmat dari Allah. Namun, sebagian orang terkadang menggunakan doa sebagai alat untuk mengutuk atau menginginkan keburukan bagi orang lain. Dalam Islam, doa yang bersifat mengutuk adalah perbuatan yang tidak dianjurkan dan bertentangan dengan ajaran agama. Dari sekian banyak doa dalam Al-Quran, hanya terdapat satu contoh doa yang bersifat mengutuk, yaitu doa Nabi Musa kepada Fir'aun. Dalam surah Yunus ayat 88, Nabi Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan yang banyak dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibat pemberian itu, mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman, sampai mereka melihat azab yang sangat pedih." Meskipun ada contoh doa mengutuk dalam Al-Quran, pengajaran Islam secara umum mengajarkan untuk tidak mendoakan keburukan kepada orang lain. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk berdoa agar diberikan hidayah, keselamatan, dan kebaikan bagi diri sendiri dan semua manusia. Bahkan, Islam lebih menekankan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 134, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya,
dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dengan demikian, mengutuk orang dalam doa bukanlah praktek yang dianjurkan dalam Islam. Sebaliknya, umat Islam diajarkan untuk memohon kebaikan, keselamatan, dan hidayah bagi semua umat manusia. Meskipun dalam situasi tertentu doa mengutuk mungkin terdengar memuaskan, pengajaran Islam secara umum menekankan bahwa doa juga akan memberikan dampak pula bagi pelakunya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, doa seseorang mukmin untuk saudaranya yang tidak hadir di sisinya akan didengar oleh malaikat yang berada di sisi kepalanya, dan malaikat tersebut akan berkata, "Amin," dan untukmu juga seperti itu. Secara sederhana bisa kita pahami bahwa ketika kita mendoakan keburukan bagi orang lain, maka doa kita akan berbalik kepada kita dan diaminkan oleh malaikat. Dengan demikian, Islam mengajarkan agar umatnya berdoa dengan penuh kasih sayang dan kebaikan, bahkan kepada orang-orang yang mungkin melakukan keburukan kepada mereka. Sebaliknya, doa yang buruk dan penuh kebencian bisa berdampak negatif bagi pelakunya, sesuai dengan prinsip karma dalam Islam. Ketika berdoa, ada tata cara dan ucapan yang dianjurkan agar doa menjadi lebih makbul di sisi Allah. Sebagai contoh, dalam doa waktu duha, penggunaan kata jika menjadi salah satu penanda kerendahan hati dan keyakinan kepada kehendak Allah. Dalam doa ini, kita mengakui bahwa segala sesuatu bergantung pada keputusannya yang maha bijaksana. Contoh dari doa waktu duha adalah, "Ya Allah, jika rizkiku masih di atas langit, maka turunkanlah. Dan jika ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika sukar, maka mudahkanlah. Jika haram, maka sucikanlah. Jika masih jauh, maka dekatkanlah. Berkat waktu duha, keagungan, keindahan, kekuatan, dan kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh." Penggunaan kata jika dalam cara yang dianjurkan dalam doa seperti doa waktu duha ini, bertujuan untuk menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Ini berbeda dengan penggunaan kata jika yang menunjukkan keraguan atau syarat, seperti misalnya jika benar Engkau maha kuasa, jika memang Engkau maha kaya, dan sebagainya. Doa yang baik adalah memohon dengan kepastian, mengikuti contoh doa Nabi Muhammad yang selalu langsung dan yakin, tanpa meragukan kekuasaan dan kehendak Allah. Dengan demikian, memahami dan mengamalkan ucapan yang dianjurkan dalam berdoa menjadi penting, agar doa kita diterima di sisi Allah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.